Nah ini tentang tenaga kerja ini kan ada juga memang tenaga kerja kita masyarakat Indonesia ini yang banyak kerja ke luar negeri sehingga ada yang membuat tagar kabur aja dulu nih. Ini kira-kira Ya, kabur aja dulu. Dulu kan digagas oleh kawan-kawan yang punya skill ya. Mereka menggagas itu sebenarnya tagarnya 2014 karena membangun sebuah optimisme di komunitasnya. Yuk kita cabut ke luar negeri, nanti dari sana kita membangun basis ekonomi, basis pendidikan sebagainya. Setelah itu kita balik gitu loh. Dan juga ya uangnya kan? masuk jadi devisa negara. Iya, buat devisa negara balik duitnya kan. Itu gagasan awalnya. Nah kemarin yang demo-demo itu kan coba membangun kesan pesimisme dalam masyarakat gitu loh. Kabur-kabur aja dulu. Makanya saya bilang kabur-kabur aja. Nggak usah gitu pulang loh. lagi. Jangan balik lagi. Karena gini, tradisi di kita ini kan, apalagi saya orang Sumatera ya. Orang Sumatera ini kalau udah merantau, lantas balik miskin tuh malu. Ah, iya betul. Gitu. Nah saya coba ngebangun narasi itu. Lu jangan balik dulu. Lu harus sukses baru pulang. Kalau perlu lu kabur, jangan balik-balik, bawa tuh saudaramu, adikmu, tetanggamu. Itu. Tapi kan orang ngambil Jadi konsep yang Pak Wamen sampaikan itu sebenarnya artinya di situ ya? Itu. Oh bukan bilang nggak usah pulang lagi, nggak usah pulang. Bukan begitulah. Gitu loh. Karena gini, sebelum ada tagar itu kan orang udah banyak yang keluar negeri kerja. Iya, mendatangkan devisa memang. Nanti jangan sampai juga nanti yang kabur tanpa diketahui oleh negara, akhirnya bikin video, Pak kami di sini Pak, tolong kami Pak, pulangkan kami. Nah yang gitu-gitu kan kita nggak mau. Kita mau pergi silakan, mau ke Jepang, mau ke Amerika, mau ke Malaysia, mau ke Singapura, mau ke Cina, Dubai, mau ke ujung mana terserah. Tapi mereka harus terdata di kita. Biar apa? Kita tahu di mana mereka ada. Gitu. Memangnya mereka kan logika mereka kerja ke luar negeri itu gajinya besar. Ya, memang besar. Tapi kalau nggak ada skill nggak masalah. Kalau nggak ada skill, jadi apa? Nggak mungkin. Jadi gelandangan. Gitu. Kedua, mereka pikir enak bisa dengan iklim, bisa ke Eropa atau ke Inggris. Dinginnya minta ampun, makannya nggak bisa, apanya nggak bisa, gitu loh. Maka mereka pikir tuh enak kali. Berarti kan gitu. Saya berpikir gini, hebat juga nih orang-orang yang mau pergi ke luar negeri. Artinya apa? Oh mereka pada punya duit. Kenapa nggak mereka bikin menjadi pengusaha di negaranya sendiri, ya kan? Berarti kan logika yang orang mau keluar negeri itu logika saya ada orang yang punya duit, kecuali mencari kerja ilegal. Yang akhirnya apa? Terjadilah di laut kemana sama orang Malaysia itu ditembak. Iya, termasuk yang di Kamboja, Myanmar itu ya. disiksa-siksa, gitu loh. Nah kita kan nggak mau yang begitu. Akhirnya beban pemerintah juga. Akhirnya dibilang negara, lu kabur sendirian. Lu senengnya sendirian, gila udah susah teriak. Tapi kan tetap negara harus bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian itu semua. Nah inilah yang kita takutkan, misalnya kayak kawan-kawan pergi ke luar negeri dapat calon tenaga kerja yang nggak beres. Akhirnya apa? Kalau nggak jadi operator judi online, scamming, yang paling ekstrim apa? Ginjalnya diambil. Iya, perdagangan organ itu ya. Perdagangan organ. Lantas kita mau gitu. Makanya saya bilang kalau pergi aja, gitu loh. Nah kecuali mereka yang prosedural ya, wow kita dukung banget, karena pasti mereka menghasilkan devisa. Tapi kan orang-orang ini berpikir, wih kesannya kita sinis loh. Kok orang-orang ini, makanya cara berpikir kita ini gampang sekali dengan mengambil sebuah pernyataan dengan yang dangkal. Ya, akhirnya timbul sebuah sinisme dengan narasi yang negatif. Bahkan timbul lagi narasi tadi Indonesia gelap lagi. Indonesia gelap. Pesimisme. Bayangin sampai ada Indonesia gelap. Saya sampai sekarang belum mengenal Indonesia gelap kecuali nanti kiamat. Dan belum terlihat juga Indonesia bagus-bagus saja kayaknya. Terang semua pada kehidupan normal, nggak ada yang enggak. Di negara lain bahkan resesi yang lebih parah lagi ada. Lebih parah. Di Amerika per sekarang itu 245% angka PHK. 245%. Emang ini kondisi global. Gitu loh. Ini kondisi global, siapa yang bisa nahan? Karena ada apa? Ada tatanan baru yang akan diciptakan tentang apa tuh? Robot, AI dan sebagainya. Nah makanya ini orang-orang baby monster ini, bayi monster-monster idiot ini kan nggak ngerti. Orang kerjaannya ikut judi online, ya kan? Ada duit main judi online. Kemudian ada apa? Komen cuma begituan. Gila udah habis duit ngamuk-ngamuk. Ini kan generasi kalah ini, lose generation ini, nggak bisa nih.
Nah, tapi ini kan kalau sampai banyak kan perlu gimana supaya bisa dibetulin nih, supaya jangan mereka salah persepsi nih. Nah makanya tadi saya sampaikan berkali-kali bahwa ya negara nggak boleh abai terhadap kejadian ini. Karena kita juga melakukan upaya-upaya yang tadi saya sampaikan di awal. Ada nih BLK gunakan gitu. Ini kesempatan misalnya mereka tidak punya skill sebagai operator, kita bikin skill mereka di upskilling di operator-operator apa di BLK kita supaya mereka bisa ngendarain apa mesin-mesin atau apa gitu loh. Nah, BLK ini masuk ini kira-kira ada biayanya nggak buat masyarakat? Nggak ada. Gratis ya? Gratis. Nah, ini perlu disampaikan kepada semua pemirsa. BLK ini gratis. Gratis. Betul. Cara daftarnya atau kemana hubunginya? Kira-kira datang ke Kemenaker setempat atau dinas-dinas Kementerian Tenaga Kerja. Jadi nggak bayar. Orang itu kan negara pajak rakyat yang harus mereka tuntut. Ya ambil itu. Nah. Gitu. Ini mumpung kesempatannya Presidennya Prabowo, Menterinya Pak Yasri yang bekerja terus, dan saya. Pak Mail. Gitu loh. Ini momentum negara ini untuk maju ke depan lebih cepat. Kalau saya mau jadi mental pejabat yang korup, saya duduk di meja aja lah. Saya setiap apapun yang terjadi, saya kasih aja ke direktur saya atau apa. Saya kerja buat ke bawah. Iya. Gitu loh. Karena mungkin dari Bapak juga dari bawah ya, jadi juga memikirkan yang bawah ya. Ya pertama selain itu juga ya, gitu. Selain saya kan lahir dari rakyat jelata. Jadi saya tahu problem-problem itu. Gitu. Nah ini masalah untuk supaya bisa di BLK ini ya, dapatkan pelatihan ini, kan kadang-kadang memang gratis secara formalnya ini, tapi sampai di lapangan dipungli juga ini. Kira-kira masyarakat harus gimana ini? Lapor lah, kita pecat aja. itu kepala BLK-nya. Langsung aja. Jadi masyarakat. Nggak usah ribet-ribet, kita pecat tuh kepala BLK-nya, kita copot. Ya, jadi bagi masyarakat mencari pelatihan di BLK, ingat kalau ada yang minta-minta ataupun dipungli, laporkan saja. Iya, laporkan ke kita, ke kementerian atau langsung ke saya. Kan orang saya ini nggak susah ditemuin. Setiap hari tuh ketemu buru, ketemu pengusaha, gitu loh. Jadi nggak susah. Kan saya nggak punya beban. Saya bukan pengusaha, saya juga nggak punya kepentingan untuk korup. Jadi bebas saya sampaikan. Ya, nothing tulus lah pokoknya. Ya, nothing tulus, saya nggak punya beban. Mau dipecat besok, hari ini terserah. Ya. Yang penting sudah berbuat baik untuk rakyat ya. Pertama itu, kedua yang nggak bisa orang intervensi dalam hidup saya apa? Soal batas-batas keberpihakan saya. Jadi integritas Bapak kira-kira apa lagi yang selain itu Pak? Ya integritas itu kan nggak bisa dibeli. Betul. Itu pasti. Integritas itu cuma mereka-mereka yang punya naluri yang mengerti tentang integriti. Gitu loh. Asal selama mereka menilainya tidak punya subjektivitas, kemudian tidak partisan, tidak terafiliasi dengan partai atau organisasi apapun gitu loh. Jadi penilaiannya itu ya objektif.